Dulu. Belum ada. Oke, saya lanjut ya kuliahnya. Masih deret. Deret masih lihat tuh, masih sepertiga bagian. Dan yang belakang itu yang keluar biasanya. Tapi butuh yang depan-depannya. Nah, terakhir kita sampai bahan operasi deret pangkat yang diturunkan atau diintegralkan. Kadang-kadang disubstitusi dulu. Dan yang harus diingat itu deret pangkat dari, jangan lupa ini, apa? Satu per, kok jadi biru? Satu min X itu ya. Isinya apa? Itu harus ingat. Dan E pangkat X harus ingat. Ya, dilihat lagi sendiri. Sekarang saya lanjut. Nah, selain diturunkan dan diintegralkan, operasi deret pangkat yang lain adalah dijumlah, dikurang, dikali, dibagi gitu ya. Coba kita lihat. Kalau di mana ya? Oh, di sini dilihatkan kalau perkalian. Kalau jumlah mah gampang ya. Jumlah dua deret pangkat, ya suku yang pangkatnya sama tinggal dijumlahkan. Dikurangi juga gampang. Dikali juga gampang, asal teratur aja mengerjakannya. Ini contohnya kalau dikali. Bagaimana kalau dikali? Ya kita kumpulkan yang koefisiennya, yang pangkat X-nya sama. Jadi ini kali ini konstanta hasilnya 0. Sekarang ini kali ini menghasilkan X. Ini kali ini juga menghasilkan X. Jadi yang menghasilkan koefisien X adalah 0 kali 1 dan 1 kali 1 gitu. Gitu aja ya. Yang ada X kuadratnya mana? Yang ini dengan ini, yang ini dengan ini dikalikan, yang ini dengan ini. Jadi ada 3 koefisiennya ya. Ya koefisiennya 1, ada 3 suku. Nanti yang ada X pangkat 3-nya, berarti yang ini dengan ini kalikan, yang kedua ini dengan ini, yang ini dengan ini. Udah, ada lagi satu ini dengan ini. Jadi ada 4 ya. Nah, gitu aja. Mengalihkan. Oke, kemudian disusun. Membagi, kalau membagi gimana? Pakai pembagian kayak di SMP aja, polinom bagi polinom. Ini adalah yang pembilangnya, ini penyebutnya atau pembaginya. Kemudian kita samakan koefisiennya. Ini harus jadi X. Jadi ini harus dikali dengan X. Ini kali ini, kalikan, tulis di sini hasil kalinya, dikurangi, ya, dikurangi jadi ini. Kemudian harus jadi X min 3 per 2 X kuadrat. Ini harus dikali, sorry, ini harus dikali min 3 per 2 X kuadrat supaya jadi ini. Sama ya. Kurangi lagi dan seterusnya. Udah, cepet aja ya. Nah, begitu. Itu adalah operasi deret pangkat. Pindah pasal. Yang ini pelan-pelan lagi. Deret Taylor dan Maclaurin. Yang perlunya pasal setelah ini, polinom Taylor. Bedanya kalau deret itu sampai tak hingga suku. Kalau polinom itu nanti berhingga. Dua-duanya sama ya. Pasal ini sama berikutnya. Tapi nanti kita lihat ada yang susahnya. Coba, masalahnya apa? Masalahnya gini. Kemarin, kemarin kita udah membahas dari deret, contohnya deret ini, ditambah titik-titik, ditambah X pangkat N. Kita lihat bahwa ini deret geometri dengan pengalinya X. Kalau X-nya di antara min 1, 1, dia hasilnya 1/1 A dibagi 1 min pengali gitu ya. Berlakunya min 1 X1. Nah, sekarang akan dibalik di deret Taylor ini. Di deret Taylor ini ada fungsi, misalkan diberikan, misalkan sin X. Mau dibikin deret gini.
Gimana caranya? Itu adalah deret yang dinamakan deret Taylor dan Maclaurin. Sama aja nanti. Maclaurin itu hanya hal khusus dari Taylor. Nah, jadi masalahnya diberikan fungsi dan konstanta A, ini bilangannya diketahui, akan dicari bilangan-bilangan ini, koefisien-koefisiennya, sehingga fungsi tadi, bayangkan ini sin X gitu, sin X menjadi deret seperti ini. Menjadi deret pangkat dalam X kurang A. A-nya ditentukan dari soal, kadang-kadang harus nyari sendiri. Berapa nilai C0, C1, C2-nya? Kayak kalau udah tahu C0, C1, C2-nya ya udah beres, selesai. Gitu ya. Nah, cara mendapatkannya gimana? Kita turunkan. Coba ya, saya tulis aja gitu. Ah, ya udah saya tulis aja. Jadi dari fungsi fx-nya diketahui, mau ditentukan deretnya ya, koefisien-koefisien deretnya. Rasanya lebih enak saya tulis gini. Jadi kita mau ngapain ini? A-nya udah tertentu. A-nya tuh udah bilang tertentu. Kita mau mencari ini ya. Berapa ini? Supaya sama dengan fungsi semula. Ini diketahui. C0 sampai selanjutnya mau dicari. A juga diketahui. Nah, caranya kita lihat gini. Kalau saya inginkan ya, bukan saya inginkan. Kalau saya hitung di titik A, bisa dihitung ya, karena fungsinya diketahui. Fungsinya dari awal diketahui, misalnya sin X gitu. Ya, FA ya sin A, bisa dihitung. Ruas kanannya menjadi C0 doang, betul? Kan ini 0 semua jadinya kalau di titik A. Ini 0 semua. Ya, saya udah dapat dari sini. Simpan di sini jauh-jauh. F0 S F0 lagi. C0 adalah nilai fungsi di titik A. Sekarang saya mau mencari C1. Caranya turunkan. Kalau diturunkan jadi ke bawah kan? Turunkan. F aksen X sama dengan 0 ditambah apa ini? C1 ya. 2C2 kali X min A pangkat 1 kali turunan dalamnya 1. Tambah 3C3 X min A pangkat berapa? 2 kali turunan dalamnya 1. Satu lagi suku lah. Ini C4X, ini pangkat 4 jadi 4 C4 X min A pangkat 3 tambah selanjutnya. Betul? Ikuti nggak, Jambul? Hah? Paham nggak? Profesor? Mana profesor? Ah, profesor paham? Kemudian saya hitung nilai fungsi di titik A. Kan tadi dari awal fungsinya diberikan. Turunannya bisa kita hitung. Yang ruas kiri ini. Turunannya di titik A, ya bisa dihitung kalau turunannya tahu. Jadi yang di ruas kiri kita udah tahu angkanya. Ruas kanan C1 ditambah 2 kali C2 kali 0, betul? Kan saya hitung ini X, ini X. Ini A, ya ini A juga. Tambah 0 semua, betul? Jadi dari sini saya dapat lagi C1 sama dengan berapa? F aksen A. Dapetin C2-nya. Turunkan lagi ini. Turunan 2. Apa itu? 0, 0 ditubelin tinggal 2C2 itu ya. Kali, udah 2C2 doang ya. Tambah 2 kali 3 itu
Gitu. Sengaja nggak dikaliin supaya polanya kelihatan. Kemudian apa ini? 4 kali 3 itu? Aduh, belum sembuh. C4 X min A pangkat 2. Nah, gitu. Kemudian saya hitung turunan 2-nya di titik A. Hasilnya angka ya, karena fungsinya udah tahu. Turunan 2-nya tahu. Dihitung di titik A. A-nya dari awal juga tahu diberikan. 2C2 doang, betul? Ini kan 0. Jadi saya dapat C2 sama dengan turunan di titik 2, turunan di bagi 2 itu ya. Sekali lagi dapetin C3. Di titik X dulu turunkan. Turunkan ini menjadi 0. Ini menjadi apa? 2 kali 3 kali C3 gitu ya. Ini menjadi 4 kali 3 kali 2 X min A gitu. Ada C-nya. C4. Gitu. Kemudian saya hitung turunannya. Di titik A. Ini menjadi 2 kali 3 kali C3. Ini 0 semua, betul sisanya? Jadi saya dapat C3 sama dengan turunan 3 itu ya. Dibagi 2 kali 3 gitu. Turunkan lagi tapi capek. Langsung aja. C4 akan dapatnya apa kira-kira? Turunan keempat dibagi, hah? Apa sih? 2 kali 3 kali 4 ya. Nah, kemudian turunkan lagi. Dapat nanti C5 berapa? Turunan 5, 2 kali 3 kali 4 kali 5 itu ya. Gitu. Jadi secara umum akan diperoleh C yang ke N sama dengan apa? Turunan ke N di titik A. Angka ya, ini angka dapatnya. Dibagi N faktorial gitu ya. Nah, ini jangan lupa. Koefisiennya Taylor. Terpola dia. Oke, di bukunya udah ada. Cuma langsung diturunkan. Turunkan. Substitusikan gitu. Kalau saya turunkan satu. Substitusikan satu. Turunan lagi. Substitusikan lagi. Nah, didapatlah yang biru. Jangan lupa. Yang tadi, tulisan tadi lupa nggak apa-apa. Yang penting ini. Jangan lupa. Misalkan fx dapat diturunkan secara terus-menerus. Nggak putus turunan gitu ya. Nah, maka fungsi tersebut dapat dinyatakan secara tunggal. Nggak mungkin ada dua macam. Hanya semacam aja. Jadi fungsinya bisa dibuat jadi deret seperti ini. Tentunya kalau A-nya berbeda dipilih ya deretnya lain lagi ya. Tapi dengan A tertentu deretnya tunggal. Kayak biskuit gitu kan, ada biskuit tunggal ya. Kalau yang suka jalan-jalan lewat Jenderal Sudirman ada tuh biskuitnya segede, gede sekali. Simbolnya di depan pabriknya. Dimakan sendirian kekenyangan. Nah, jadi fx sama dengan ini ya. Dengan ya koefisiennya udah dihitung, nggak usah nulis c lagi. Langsung aja koefisiennya ini. Saya biasanya mengingatnya ini yang ke satu, mana? Per satu faktorial gitu. Ya. Nah, deret ini disebut deret Taylor dari fungsi f di sekitar x sama dengan a. Kadang-kadang ditulisnya di sekitar a gitu ya. Supaya nggak keliru x dengan
A-nya itu A-nya udah konstanta. Si McLaurin ini enak pisan. Nama orang nih kan ya dua-duanya. Ah, yang sering dipakai mah kalau A-nya nol katanya. Udah aja saya bentuk. Ini namanya deret McLaurin kalau A-nya nol. Ya, kalau A-nya nol, namanya deret McLaurin. Lebih banyak dipakai jadi orang bentuk deret McLaurin gitu. Daripada bentuk deret Taylor lebih jarang. Oke, jadi kalau mau belajar ini dengan mahir harus sambil di WC ya. Ini namanya aja deret ini. Nah, apakah deret Taylor dengan fungsi semula benar-benar sama? Saya akan bikin ini, ditulis ini kurang bagus. Kita tulis gini. Saya punya fungsi fx sama dengan 1/1 min x. Pura-pura belum tahu. Kalau kemarin kan udah tahu dari deret geometri jadi ini. Sekarang belum tahu ada fungsi. Mau dibuat akan dibuat deret McLaurin-nya ya. McLaurin. Nulisnya nggak tahu gitu, nggak tahu bener. Dari fx. Jadi kalau dibilang McLaurin, A-nya tuh nol. Jadi ingat-ingat McLaurin tuh A-nya nol. Tadi kita lihat bahwa deretnya berbentuk apa? FA ditambah F aksen A. Jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat lupa. Tulis aja. Turunan 2 per 2 faktorial X min A pangkat 2 ditambah turunan 3 per 3 faktorial X min A pangkat 3. Nanti A-nya dimasukkan nol. Kalau dimintanya McLaurin. Kalau McDonald jadi lain lagi. Gitu ya. Oke, jadi untuk mendapatkan ruas kanan, kita harus ngitung ini ya. Ini. Ingat, ini angka. Kalau yang pinggirnya ya, yang di kanannya emang ada X. Ini angka semua. Soalnya di ujian mahasiswa tuh sukanya dihitungnya turunan di X gitu. Dimasukkannya ininya di X ini nih. Padahal harusnya di titik A. Nah, jadi saya hitung dulu. Fx-nya tulis ulang. Saya tulisnya gini. Supaya nuruninnya nggak usah pakai pembagian. Ya, saya hitung F A sama dengan F nol berapa tuh? Satu ya. Turunannya min satu kali satu min X pangkat min satu kali turunan dalamnya. Jadi sama dengan berapa tuh? Satu min X. Ini min 2 ya. Sorry. F aksen A berapa? F aksen nol. Satu dikurangi nol. Pangkat min 2. Satu juga ya. Betul? Turunan 3. Turunan 2 dulu. Loncat. Belum punya cucu, mau punya cicit. Min 2, 1 min X, min 3 kali turunan dalamnya min satu. Sama dengan 2. Jadi saya dapat turunan 2 di titik A berapa? Turunan 2 di titik nol. A-nya nol. Jadi 2. Turunan 3. Aduh, capeknya. Ini di titik X ya kalau ini. 2 kali min 3 min 6. Tapi nanti ada min satu turunan dalamnya. Jadi tinggal 2 kali 3 aja ya. Jadi positif. Gitu. Turunan 3 di titik nol.
2 kali 3 ya. Turunan 4. Aduh, enak aja nonton film ini mah. Kayak nonton film. 2 kali 3 kali 4 ya. Kali min 4, tapi nanti ada kali min 1. Turunan 4 di titik 0. 2 kali 3 kali 4. Sehingga secara umum kalau dihitung bisa ditebak turunan ke N. Langsung aja. Turunan ke N-nya dihitung gitu ya. Ini turunan ke N di titik 0 berapa? Hah? N faktorial ya. Turunan 4, 2, 3, 4. Turunan 3, 2 kali 3. Turunan 2, 2 aja. Oke. Masukkan ke sini. Fx 1/1 min X sama dengan Fa. F0, 1 kan? Ini F0. Ini Fa-nya F0, 1. Ditambah turunan 1. 1 juga. Kali X saja ya. X min A, X min 0. Gitu ya. Kan A-nya 0. Yang ini. Turunan 2 dibagi 2. 1 jadinya ya. X min A jadi X aja. Yang ketiga. Turunan 3 dibagi 3 faktorial. Habis juga kan? Tinggal X min A. X min A-nya X aja. Karena A-nya 0. Nah, kalau dihitung jadi ini. Dari fungsi jadi deret sekarang. Tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Apa betul sama? Nah, ngantuk. Cuci muka dulu. Rekam. Oke. Nah, perlu diperhatikan kalau dihitung pakai rumus Taylor, fungsi ini menjadi deret ini. Tapi ini nilainya nggak otomatis sama. Dia akan sama di daerah kekonvergenan dari deret. Ini kita tahu deret geometri, daerah kekonvergenannya min 1 sampai 1. Kalau saya masukkan min 5, nggak benar ini. 1/1 dikurangi min 5, yang kanannya 1 ditambah min 5, ditambah min 5 kuadrat, ditambah seterusnya. Nggak akan sama nih. Berapa ini? Susah ngitungnya. 1/6. Nggak akan sama dengan yang kanan ya. Kelihatan ini nggak akan sama lah. Min. Pokoknya nggak sama itu ya. Ini nggak benar gitu. Benarnya kalau X-nya di antara min 1, 1. Karena daerah kekonvergenan deret geometri ini min 1, 1. Oke, begitu? Itu yang sebenarnya mau dicatat di sini tadi. Masih nyalin? Kalau ada yang masih nyalin, saya tunggu. Oh, udah nggak ada. Oke. Jadi, gitu ya kondisinya. Nah, saya nggak mau bahas ini. Ini nggak mau saya bahas sih. Ya. Kalau saya lewat itu kalian belajarnya juga dilewat aja yang ini. Kasih tanda ini. Sebenarnya ikut bahan. Cuma udahlah terlalu teoritis lah. Kayak limit epsilon delta itu. Kalau saya ngajar FMIPA baru saya bahas. Atau ngajar stay. Stay itu suka sombong-sombong. Coba ini paham nggak? Suruh baca nggak paham juga gitu. Kerekam sialan. Oke, kita lihat latihannya. Tentukan deret Maclaurin dari ini. Kembali Maclaurin A-nya 0. Ingat ya kalau Maclaurin.
tunjukkan hasilnya berlaku, ya nunjukkan semua berlaku untuk semua R itu nggak akan saya bahas. Ini saya lewat. Jadi tunjukkan berlaku untuk semua X anggota RJ diterima dengan hati terbuka. Artinya daerah kekonvergenannya si deretnya nanti semua bilangan real itu terima aja. Lanjut lagi. Oke, kita lihat. Ini. Saya klik aja ya. Dan ngitungnya sama dengan yang barusan. Ini. Jadi kalau mau membuat deret Taylor atau Maclaurin, hitung dulu fungsinya sama turunan-turunannya di titik A-nya. A-nya kalau Maclaurin itu 0. Fx saya hitung di 0. Ya, ini A-nya. Jangan lupa Maclaurin. Jadi nggak disebut lagi ya, A-nya 0. Maclaurin. Turunannya hitung di 0. Dapat. Turunan 2-nya min sin. Hitung di 0. Turunan 3-nya hitung di 0. Turunan keempatnya 0. Ya udah, polanya gitulah. Nanti 01, 0 min 1, 01, 0 min 1 gitu ya. Terus saja. Maka deretnya tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Dengan A-nya 0. Masukkan ke rumus itu. Didapatlah ini. F0 ini, tambah turunan 1 per 1 faktorial kali X. Tambah turunan 2 per 2 faktorial kali X kuadrat. Dan seterusnya. Oke, jadi sin X adalah ini. Berlakunya untuk ini X-nya bilangan real. Kenapa ini? Deret ini nanti dibuktikan konvergennya untuk seluruh bilangan real. Enggak saya bahas teorema tadi, namanya teorema sisa Taylor. Udah Taylor, sisanya lagi. Coba, itu WC pangkat 2 kan? Toilet pangkat 2. Jut, jangan lu sungkan-sungkan nanya ya. Tanya ya. Dengan menguraikan ln ini atas deret Maclaurin, jadi ini dibikin Maclaurin lagi. Aproksimasilah ini memakai 5 suku pertama. Oke, kita lihat. Klik. Jadi 5 apa? Oh, ini kalimatnya bolak-balik ya. Intinya ln X-nya dibikin deret Maclaurin dulu. Kan kalau deret itu kayak polinom, baru diintegralkan. Kan mengintegralkan polinom gampang. Oke, jadi saya mau membuat deret Maclaurin dari ini dulu. Kembali caranya, fungsinya hitung nilainya di 0. Turunan pertamanya hitung di 0. Turunan 2 dan terus gitu ya. Nah, saya hitung sampai turunan keempat. Kenapa sampai turunan keempat? Karena capek. Tapi kan komputer nggak capek ya. Karena cukup menggunakan nanti 5 suku pertama. Kalau 5 suku pertama ya udah sampai turunan 4. Karena ini. Yang suku pertama itu konstanta. Jadi bukan sampai X pangkat 5. Sampai X pangkat 4 koefisiennya. Karena 5 suku pertama. Oke. Ln ini menjadi, kenapa simbolnya cacing 2? Karena saya potong deretnya. Sebanyak 5 suku pertama. Kalau mau sama dengan, harus ininya terus. Jadi deret. Paham? Nah, karena saya potong, ini hanya 5 suku pertama. Ini pakai cacing, aproksimasi. Ini sama dengan, artinya yang terakhir ini sama dengan ini. Tapi terhadap yang semula, ya ini aproksimasi. Nah, ln X-nya diganti ini, diintegralkan. Jadi,
Ini diaproksimasi oleh. Nah, ini gampang. Ini kan polinom aja. Hitung sendiri. Begitu. Paham nggak? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini kita tutup, sudah beres. Nah, ini diberikan deret. Ini semua deret Maclaurin ya. Karena A-nya 0. Nggak ada X min 1 gitu. Nggak ada ya. X min A, A-nya semua 0. Ini adalah setelah dihitung kayak tadi, deret-deret ini. Serta keberlakuannya. Yang ini kita udah di depan, berlaku ini. Ln ini juga udah, contoh waktu di operasi deret pangkat, 2 ini. Ya. Waktu diintegralkan, yang ini disubstitusi dulu. X-nya min T kuadrat diintegralkan, jadi ini udah semua. Tentunya keberlakuannya mengikuti deret semula. Tadinya min 1,1, ini sama. Nah, kalau di kanannya nggak ada batasan X-nya, ini berlaku di seluruh bilangan real. Gitu ya. Dari sekian banyak yang bandel. Yang ini harus hafal nih. Bener bandel. Yang ini harus hafal. Nanti ketemu hari Kamis saya tanya nggak hafal digetok. Ini yang 2 ini. Gitu ya. Yang lain A9 nggak usah lah. Rumus binomial nih. Yang 9 nggak terlalu perlu. Gitu ya. Yang lain dihitung kayak tadi bisa ya. Sin H udah lupa ya. Apa itu sin H? Sin HX itu definisinya apa? E pangkat X dikurangi M min X dibagi 2. Cos HX E X ditambah per 2. Itu ya. Nah, tinggal cari aja turunan pertama, turunan kedua, masukkan X-nya A, masukkan ke rumus deret Maclaurin. Oke? Lanjut lagi. Sekarang kita akan belajar aproksimasi Taylor dan Maclaurin. Sama aja dengan yang tadi. Bedanya apa? Bedanya hanya sekarang kayak waktu tadi ngitung integral, dipotong hanya sebanyak n suku. Isinya koefisiennya sama dengan yang tadi, rumusnya sama gitu ya. Jadi saya nggak mau nurunin lagi. Ini saya nggak mau nurunin lagi. Saya akan lihat ilustrasi ini aja. Nah, ini ngapain? Sebentar. Berhenti. Nggak mau berhenti. Bentar. Stop. Nggak mau stop. Goyang terus. Sebentar. Saya mau nyetop gimana ya? Ini ngeheng sekarang tuh lihat. Mau di stop malah ngeheng. Gimana tuh? Hah? Oke, saya sekarang masuk ke pasal yang terakhir dari bab deret, yaitu yang namanya aproksimasi polinom Taylor juga Maclaurin. Prinsipnya ini sama aja dengan deret Taylor sebelumnya, sama persis rumusnya, cuma yang namanya polinom itu kita potong sebanyak berhingga suku. Kalau dipotong tentunya ada galatnya. Yang susah nanti ngitung galatnya. Ngitung polinomnya mah gampang. Deret Taylor tadi potong, ya udah. Kan rumusnya udah baku. Gunanya apa? Nanti bisa ngitung nilai fungsi kayak ini. Nanti kita lihat ya di bawah bagaimana aplikasinya ngitung ini. Nah, sebelumnya akan diperlihatkan dulu ini, gambar-gambar ini. Ini apa? Ini ceritanya gini. Saya punya sebuah fungsi yang biru, agak rumit ini kan? Agak rumit lah. Gitu ya, pokoknya fungsi yang biru. Kemudian di sebuah titik, di pi per 4, kalau di deret Taylor tadi itu titik A-nya. Titik A-nya itu.
Kalau Maclaurin ya A-nya 0. Titiknya di 0 kalau Maclaurin. Di titik Pi per 4 atau di titik A, kita bikin garis singgungnya. Nah, selanjutnya nilai fungsi yang biru akan kita aproksimasi, artinya digantikan oleh nilai fungsi di garis singgungnya ini. Kenapa digantikan? Karena yang merah itu gampang. Kan polinom bentuknya ini polinom derajat satu kalau garis lurus. Jadi yang biru nilainya digantikan oleh yang merah. Kita lihat, kalau daerahnya X-nya di sekitar pi per 4, ya lebih ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, aproksimasinya bagus. Yang biru diganti yang merah, ya nilainya hampir berimpit. Tapi kalau di sini jelek, yang biru sekian, yang merah sekian, bedanya cukup jauh, gitu ya. Apalagi yang di sini, kalau X-nya di sini, yang biru nilai aslinya negatif, diaproksimasi oleh yang merah positif. Oh, jauh sekali penyimpangannya. Nah, untuk itu nanti memperbaikinya, sekarang bukan pakai garis yang merah ini. Akan dibangun polinom Taylor derajat 2. Kalau ini tuh polinom Taylor derajat 1. Sama aja dengan garis singgung. Polinom Taylor derajat 2 bikinnya. Dengan A-nya pi per 4 sama. Kita lihat aproksimasinya makin bagus kan, makin lebar nih. Dari sini sampai sini aproksimasinya relatif bagus. Ya lewat sini jelek ini, penyimpangannya besar. Supaya lebih bagus, bangun polinom derajat 4. Ngitungnya makin panjang, hasilnya makin bagus. Selalu gitu ya. Kalian nanti kalau mau banyak uang juga harus mikirnya bagus dan kerjanya ya jadi bagus gitu ya. Nggak bisa. Nah, ini di sini saya aproksimasi dengan sekarang yang merah itu polinom derajat 4, Taylor derajat 4. Dengan A-nya pi per 4 sama. Nah, aproksimasinya makin bagus. Ya, tentunya yang di sini jelek. Tapi yang bagusnya makin lebar intervalnya. Derajat 8. Oh, hampir berimpit. Meskipun nanti di sini jauh lagi. Gitu ya. Pakai derajat berapa kita perlukan? Tergantung. Kalau saya mau ngitung nilai aproksimasi di X ya, misal di 2, oh pakai derajat 8 udah bagus sekali. Pakai derajat 4 juga udah bagus. Pakai derajat 2 jelek ini galatnya gede gitu ya. Jadi diperlukan polinom Taylor derajat berapa tuh tergantung yang mau dihitung. Nah, di kuliah ini yang perlu adalah cara menghitungnya. Kebagusan hasilnya nggak dipentingkan. Tapi kalau kalian mau bikin pabrik kalkulator, baru optimasinya diperlukan ya. Nanti masa ngitung akar 3,6 penyimpangannya gede, ya nggak ada yang beli gitu ya. Oke, sekarang kita lihat perhitungannya. Saya akan agak nyingkat, ini terlalu rinci, padahal kita udah belajar deret Taylor. Nah, yang pertama, gini, kalau saya punya sebuah fungsi fx, saya hampiri dengan polinom Taylor derajat 1. Simbolnya ini. Ini polinom Taylor derajat 1. Polinom Taylor derajat 1. Ya. Isinya adalah F A ditambah F aksen A per 1 faktorial kali X min A. Gitu ya. Nah, itu aja. Jadi saya nggak akan mendetailkan lagi. Ini nih penurunannya lagi. Udah nggak mau. Langsung aja ini. Sama soalnya sama deret Taylor. Langsung contoh. Nah, kalau contohnya perlu karena kalian harus ngitung juga di ujian.
Contohnya kayak tadi juga. Kok nggak mau? Contoh. Jadi rumusnya yang diikat yang deret Taylor tadi ya. Hampiri nilai ln 0,9 dengan polinom Taylor derajat 1. Nah, kalau mau menghampiri sebuah nilai fungsi, pakai rumus polinom Taylor, kita harus bikin dulu fungsinya dan A-nya harus tahu. Ini ya. Ini fungsinya apa bikin? Mau ngitung ln ini, ya saya bikin Y-nya ln X, betul nggak? Kalau saya bikin fungsinya Y sama dengan sin X, nanti nggak ada hubungan dengan ini. Jadi saya bikin dulu fx-nya ln X. A-nya kenapa 1? Nah, kalau A-nya nggak diberikan di soal, itu memilih A-nya adalah bilangan yang dekat dengan yang mau dihitung, tapi ngitungnya gampang. Kalau mau langsung, ini ln 0,9 susah. Deketnya yang gampang berapa? Ln 1. Gitu ya. Kenapa nggak milih E? Ln E juga gampang. Jauh dari sini. Itu 2,7. Sekian. Yang paling dekat adalah 1. Paham? Milih A-nya, udah tinggal bikin polinomnya aja. Fungsi, hitung nilainya di titik A. Turunannya, hitung di titik A. Karena diminta polinom Taylor derajat 1, ya udah, sampai turunan 1 aja. Masukkan ke rumus Taylor derajat 1. FA ditambah F aksen A per 1 faktorial kali X min A. A-nya 1 tadi masukkan. Gitu. Jadi setelah dapat fungsinya udah dihampiri polinom, ini ya kalau mau ngitung ln, udah dari sini aja ngapain. Ln 0,9 ya ini ganti X -nya dengan 0,9. Dapat segitu ya. Bisa? Ngomong apa? Cuma dari ulangi. Nah, selanjutnya saya akan bandingkan ini dengan nilai eksak dari ini. Nilai eksak dari ini nggak pernah diketahui. Cuma di sini saya ngitung aja pakai komputer dengan suku yang lebih panjang. Anggaplah ini yang eksak gitu ya. Sebenarnya eksaknya nggak bisa karena bilangan irasional. Kita lihat hampiran P1 ini penyimpangannya sekitar 0,05 plus atau min nggak penting lah. Nyimpangnya pokoknya sekitar kalau ini dikurangi sekitar 0,005 ya. Sekitar 0,005. Catat dulu di sini. Galat ya sekitar 0,005. Oke. Oh, udah ditulis. Ngapain ditulis lagi ya? Sekarang ini tunda dulu. Sekarang kita mau hampiri dengan polinom kuadrat. Ini nanti kalau baca diktat ini udah nggak usah dilihat lagi lah penurunannya sama dengan yang deret Taylor. Nah, sekarang soalnya masih yang sama ini. Ya. Kita hitung lagi. Kembali diingatkan supaya lebih nyecep si Neng itu menghampiri ln 0,9 pakai polinom Taylor derajat 2. Jadi harus bikin fungsinya dan A-nya. Kembali fungsinya ya ln X. Jangan bikin X kuadrat, nanti nggak ada hubungan dengan ini. A-nya adalah bilangan yang dekat dengan 0,9, tapi oleh fungsi ln gampang dihitung. Jadi pilih A-nya 1. Gitu ya. Udah, masuk aja ini teknis. Fungsi, kemudian hitung nilai fungsinya di titik A. Turunannya hitung di A, karena derajat 2 kita sampai turunan 2. Gitu ya. Turunan 2-nya ini masukkan A-nya 1, jadi ini. Jadi
Si ln X dihampiri oleh polinom derajat 2 yang isinya ya rumus Taylor. FA ditambah F aksen A per 1 faktorial kali X min A tambah turunan 2. Itu ya. Per 2 faktorial kali X min A kuadrat. A-nya masukkan. Oke, jadi ln X sekarang dihampiri oleh ini. Kita mau ngitung ini. Kita mau ngitung ini. Ya, masukkan di sini X-nya 0,9. Jadi jangan pusing dengan X yang di sini dengan X yang di akhir ya. Yang ini mah untuk ngitung koefisien. Oke, masukkan ln 0,9. Jadi ini saya ganti dengan 0,9 X-nya. Diperoleh nilainya segitu. Tadi nilai eksaknya saya salin lagi sehingga galatnya sekarang ini. Galatnya lebih kecil dari yang tadi. Yang tadi galatnya 0005, yang sekarang galatnya 00003. Jadi hampirannya lebih bagus. Tentunya kalau kalkulator hampirannya 10 angka di belakang koma tuh sampai telitinya ya. Cuma karena programnya udah ditanam cepat ngitungnya. Paham, Neng? Oke. Untung ingat di pause. Nah, sekarang kita akan lihat aproksimasi polinom. Tadi derajat 1, derajat 2, kita nggak satu-satu. Sekarang kita umum. Lihat polinom derajat n. Bentuk umum aproksimasinya adalah ini. Sama aja ini dengan polinom Taylor derajat n. Cuma kalau deret itu sampai tak hingga, kalau polinom harus berhingga suku gitu ya. Oke? Dan kalau A-nya 0 namanya Maclaurin itu udah. Coba kita lihat lagi contoh lagi. Hampiri nilai ln ini sama yang kayak tadi dengan sekarang derajat 4. Ya, kita lihat. Nanti kita lihat lagi galatnya makin teliti dia. Galatnya makin kecil. Kembali bikin fungsi, tetapkan A-nya. Jadi di soal nanti kadang-kadang fungsinya diberikan, soal A-nya diberikan, kadang-kadang harus ngebentuk sendiri. Hitung nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik ini sampai turunan 4. Karena minta derajat 4. Turunan 1, hitung di titik A. Turunan 2, hitung di titik A sampai turunan 4. Paham? Hah? Jangan ke toilet ya. Oke, jadi saya masukkan ln X-nya dihampiri ini rumus Taylor derajat 4. Disederhanakan, percaya aja lah penyederhanaannya. Maka ln 0,9 sekarang terakhir dihitung. Ininya 0,9, yang masukkan di sini 0,9. Kita lihat galatnya. Tuh, makin kecil. Tadi yang derajat 2, kita lihat ya. Yang derajat 2 ini 0003. Yang derajat 4, ini. Lihat. 0003 tadi, ini makin teliti lagi. Begitu ya. Begitulah. Gampang ya. Ngitung aproksimasi gampang. Yang susahnya sekarang. Ada yang nyalin sok, salin.